Alhamdulillah, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam kajian ilmiah yang secara langsung disampaikan di studio Radio Roja oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, beliau akan mengupas kiat-kiat untuk menggapai istiqomah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya istiqomah merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua untuk kita miliki hingga akhir hayat kita. Bagaimanakah kiat-kiat untuk bisa istiqomah di dalam kehidupan kita di atas ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan simak secara lebih luas tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Al-Ustaz sudah hadir di studio untuk memberikan tausiahnya. Kita langsung saja untuk memberikan waktunya kepada beliau. Untuk Al-Ustaz, falyatafadhal masykura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam, kaum muslimin, saudara-saudaraku, para pemerhati Roja TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali memujinya, bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya. Karena dengan taufiknya kita dimudahkan untuk bertemu, kita dimudahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Islam. Demi Allah, kalau bukan karena hidayahnya, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya keimanan. Kita tidak akan bisa mengenal indahnya sunnah Nabi SAW. Kalau bukan karena taufiknya, tentu kita tinggal atau hidup dalam kegelapan karena jauh dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya SAW. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengenal kebaikan ini, dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, kaum muslimin rahimakumullah. Istiqomah yang berarti sulukus siratil mustaqim duna ta'riji anhu yamnatan wala yasrah, menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling darinya, berbelok darinya ke kiri maupun ke kanan, tentu merupakan termasuk target utama seorang muslim dalam kehidupan di dunia. Termasuk tuntutan besar bagi seorang muslim untuk bisa mencapainya, karena ini adalah pertanda keberuntungan dan keselamatan bagi dirinya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Siapa yang tidak ingin keimanannya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya? Siapa yang tidak menginginkan untuk dia meninggal dalam keadaan memiliki iman yang benar, bertauhid yang benar, mencintai sunnah Nabi SAW dengan benar, dan dihindarkan dari segala keburukan-keburukan? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita mempelajari petunjuknya dalam Islam? Bukankah kita berusaha untuk meminta nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat? Adalah tujuannya untuk menjaga hati kita, menjaga lahir dan batin kita untuk senantiasa tetap berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Karena kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan manusia tergantung dari kesudahannya, tergantung dari penutupnya atau apa yang menjadi akhir
amalan terakhir dari kehidupannya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqomah adalah perkara yang tentu diinginkan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Karena dia menyadari hari ini dia masih tetap berada di atas keimanan. Tapi siapa yang bisa menjamin besok, bahkan sesaat kemudian setelah dia hidup saat ini, sesaat kemudian dia bisa tetap di atas keimanan, tetap di atas tauhid yang benar, mencintai sunnah Nabi SAW dengan benar. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyadari pentingnya hal ini, kalau kita mengetahui bahwasanya ini termasuk tuntutan yang pokok, yang kalau kita berpaling dari jalan yang lurus sekejap saja berarti kebinasaan kita, maka mestinya kita faham bahwa ini adalah perkara yang kita butuhkan, apalagi di saat kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan godaan fitnah, yang penuh dengan berbagai kerancuan-kerancuan, kerusakan-kerusakan yang berpotensi besar untuk merusak iman kita, merusak keyakinan kita, merusak hubungan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan atau kita camkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik sebelum kalian nanti menjumpai fitnah-fitnah, godaan-godaan keimanan yang digambarkan dalam hadis ini bentuknya seperti qita'il lailil mudlimah, bagian malam yang sangat gelap gulita, tidak jelas, tidak semua orang mengenalnya, samar, sehingga orang yang dekat tidak menyadari bahwa dia sedang dekat dengan sesuatu yang membinasakannya. Seperti bagian malam yang sangat gelap gulita, yang pada waktu itu ada orang yang di pagi hari dia dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang di sore harinya masih dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kufur, menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia, wal iyadu billah. Jadi kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Hadis yang agung ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya keadaan fitnah di akhir zaman. Menggambarkan bagaimana butuhnya kita terhadap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, menjaga keimanan kita, menjaga hati kita yang lemah. Menjaga hati kita yang lemah. Kalau orang-orang yang kuat imannya saja, orang-orang yang sempurna imannya, dekat dengan sumber kebaikan seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir dengan sebab-sebab yang menjerumuskan mereka, memalingkan mereka dari agama Allah. Takut terhadap sebab-sebab yang merusak keimanan mereka. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih oleh seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaika rahimahullah taala, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mereka mengkhawatirkan ditimpa kemunafikan dalam diri mereka. Di mana munafik, di mana sahabat? Dua hal yang tidak mungkin ketemu.
Mereka adalah orang-orang yang dijamin kesempurnaan imannya, dijamin masuk ke dalam surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua mereka Allah janjikan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kenapa iman mereka yang demikian kuat tidak menjadikan mereka merasa aman? Maksudnya mereka selalu bersandar kepada Allah dan mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Kalau mereka saja yang sempurna imannya takut, apalagi kita yang punya iman yang lemah. Apalagi kita yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak begitu semangat dalam beribadah. Bukankah ini lebih pantas seharusnya kita takut? Kita mengkhawatirkan diri kita. Bisa dibayangkan, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan-cobaan keimanan. Dalam keadaan perbekalan kita atau senjata kita untuk menghadapinya lemah. Orang yang kuat saja, perbekalannya siap saja takut. Apalagi kita yang seadanya ibaratnya perbekalan kita. Bukankah ini pantas untuk seharusnya kita lebih takut? Cuma karena kebodohan kita, kebodohan dari kebanyakan kita tidak sadar. Dikatakan tadi fitnah itu seperti bagian malam yang sangat gelap gulita, memang tidak sadar. Orang yang terjerumus fitnah biasanya dia menganggap santai, tiba-tiba dia masuk dalam fitnah dan telah berubah, na'udzubillahi min dzalik. Telah berubah agamanya. Karena dia tidak menyadari. Al-fitnatu idza akbalat lam ya'rifha illa al-ulama wa idza adbarat ya'rifuha kullu ahadin. Fitnah itu kalau datang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak semua orang mengetahuinya. Kalau dia telah pergi, baru orang menyadari, oh ternyata itu fitnah. Ternyata itu ujian keimanan. Demikian keterangan dari para ulama. Jadi, kita harusnya menyadari bahwa diri kita ini lemah, perbekalan kita kurang, maka jangan berani menantang fitnah. Coba lihat gambaran yang disampaikan oleh salah seorang ulama salaf tentang dahsyatnya fitnah yang terjadi di zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang, dan bagaimana seharusnya seseorang itu takut dalam menghadapinya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri pernah mengatakan di hadapan seorang muridnya, di hadapan para murid-muridnya, amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna ayyudrikuh walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minas sabri ma laysa lana walahum minas sabqi fil islami ma laysa lana fakaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin alal khairi wa fasadin minan nas wa qadarin minaz zaman. Sesungguhnya ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kalian saat ini berada di zaman yang para sahabat Nabi SAW berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Padahal mereka punya perbekalan yang sangat cukup. Mereka punya ilmu, kesabaran yang kuat, keterdahuluan dalam Islam, artinya imannya kuat, perbekalannya kuat. Bersamaan dengan itu mereka takut untuk mencapai zaman apa? Zamannya beliau, zamannya tabi'ut tabi'in, masih dekat dengan zaman kebaikan. Bagaimana kalau mereka menjumpai zaman kita? Begitu saja mereka ketakutan, padahal mereka bekalnya cukup. Fakaifa bina, maka kira-kira bagaimana keadaan kita ketika kita mencapai zaman tersebut yang disertai dengan ilmu kita yang sedikit, kesabaran kita menghadapi nafsu juga kurang, disertai dengan rusaknya orang-orang di sekitar kita, banyaknya kerusakan-kerusakan pada zaman ini. Ini sebaik-baik nasihat yang harusnya kita renungkan. Orang yang lemah harusnya mencari sebab-sebab yang menguatkan dirinya. Jangan justru pede dengan kelemahannya. Ini kebanyakan yang membinasakan manusia
adalah terlalu bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Ingat, orang yang telah berpaling dari petunjuk Allah, orang yang sesat itu akibatnya sangat fatal. Kalau dia sudah tersesat, maka dia tidak bisa menerima kebenaran lagi selama-lamanya. Bahkan dia menjadi penentang sunnah, penentang tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang-orang seperti ini yang kita saksikan terjadi. Tokoh-tokoh agama yang tadinya belajar tauhid, menulis tulisan tentang tauhid, membela Islam, ketika fitnah telah menimpa dirinya, dia justru menjadi penentang Islam. Waliyadzubillah. Mungkin kita pernah dengarkan kisah yang terjadi pada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi, yang dulunya menulis kitab-kitab yang sangat luar biasa, membela Islam, membantah perbuatan-perbuatan syirik, membela tauhid. Sampai-sampai ketika beliau menulis sebuah kitab yang sangat luar biasa penjelasannya tentang bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala atau berbuat syirik, dipuji oleh sebagian gurunya, salah seorang gurunya dengan mengatakan, laqad ishtaral Qasimiyu bi kitabihil jannah. Sungguh dia telah membeli surga dengan kitabnya ini. Tapi apa yang terjadi? Hati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berlalu masa, dia terpengaruh fitnah, terjerumus dalam fitnah. Lama-kelamaan pemikirannya berubah, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan atau meyakini keyakinannya orang-orang zindik. Yaitu dia meyakini, meragukan atau mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Dia bahkan justru menulis kitab yang menjelaskan tentang bahwasanya agama Islam itu adalah belenggu yang menyulitkan dan menyusahkan. Subhanallah, orang yang tadinya membela Islam, bahkan dikatakan salah satu kitabnya sebagai harga untuk membeli surga, bisa berubah demikian dahsyatnya. Karena ingat, hati kita ini bukan kita yang kuasai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi manusia dari hatinya. Maka kalau hati telah berpaling dan Allah jadikan berpaling sekalian, hati telah cenderung kepada satu kerusakan kemudian dipalingkan, maka sudah binasa dia. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian jadikan hati mereka sesat dan tidak bisa menerima kebenaran lagi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya istiqomah itu yang menjadikannya berat kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istiqomah yang sesungguhnya itu ada dalam hati manusia. Dan untuk bisa mengarahkan hati agar tetap lurus di atas petunjuk Allah, ini bukan perkara yang mudah. Bagaimana fitnah syubhat dan syahwat di sekitar kita, pemahaman-pemahaman yang rusak, dunia, perhiasannya, syaitan yang selalu menunggangi hawa nafsu kita. Ini adalah perkara-perkara yang menjadikan kita harusnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara-perkara yang selalu menjadikan hati kita kotor dan sulit untuk meraih keistiqomahan, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan baginya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita butuh untuk pertama menyadari kelemahan diri kita, menyadari kekurangan dalam iman kita. Terbukti ketika kita menghadapi berbagai ujian-ujian yang ringan saja, kita sering terjerumus. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sebab tadi itu untuk kemudian dipalingkan kita dari agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk melakukannya. Jadi, orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui penyimpangan dalam dirinya, langsung ditutup hatinya dan dipalingkan sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan kita ditimpa keadaan yang demikian. Lihatlah keadaannya orang-orang kafir, Bani Israel. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, melanggar perintah dan larangannya,
kami laknat mereka, kata Allah, dan kami jadikan hati mereka itu kaku, tertutup untuk menerima kebaikan selama-lamanya. Subhanallah, siapa yang bisa menjamin diri kita selamat dari kemungkinan ini? Bukankah ini harusnya menjadikan kita khawatir akan menimpa kita apa yang menimpa orang-orang yang kita dengarkan tadinya membela sunnah, menulis kitab yang bagus, semangat dalam kebaikan, sedikit demi sedikit kemudian dia berpaling, dia meninggalkan agama Allah, sedikit demi sedikit kemudian dia jauh dari sunnah Nabi SAW. Karena ingat, syaitan itu menggoda manusia. Tentu ketika dia menggoda orang-orang yang ada kecenderungan semangat sama agama, beda dengan digodanya orang-orang yang jauh dari agama. Sedikit demi sedikit dipalingkan dia, lama-kelamaan kemudian berpaling dia secara keseluruhan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Makanya sekali lagi, kalau kita menyadari besarnya fitnah, harusnya kita takut. Harusnya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita selalu berusaha keras dekat dengan sebab-sebab yang menjadikan iman kita kuat. Ingat, setiap berpaling dari petunjuk Allah berarti kita meletakkan dalam diri kita, dalam hati kita, satu titik hitam yang lama-kelamaan akan menjadi besar sehingga menutup kebaikan dalamnya, dalam hati manusia. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak sekali-sekali, bahkan telah menjadi menutup, hitam yang menutupi hati mereka akibat perbuatan-perbuatan dosa yang mereka usahakan di dunia. Jadi, jangan kita menyangka perbuatan dosa, penyimpangan yang kita lakukan ini tidak menjadi sebab yang akan berakibat fatal nantinya. Apalagi kalau dilakukan dengan diremehkan, apalagi kalau orang yang sombong dan tidak merasa butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan merupakan tunggangan syaitan yang sangat kuat untuk memalingkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, kalau kita menyadari sebenarnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadikan dirinya istiqamah di akhir zaman, lebih besar dan lebih harus dicari lagi olehnya. Karena kondisi dirinya yang lemah ditambah dengan kondisi fitnah yang demikian besar, ini harusnya menjadikan dia lebih berusaha lagi mencari sebab-sebab tersebut, menjadikan dia lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari sebab-sebab yang menguatkan dirinya, yang dia berharap ketika ada ujian besar yang mesti dilewati oleh setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan menjaganya dari sebab-sebab kerusakan tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan kamu sedang lapang, mumpung belum ada fitnah yang menimpamu, selagi belum ada ujian keimanan yang datang kepadamu, supaya ya'rifka fi syiddah, ketika dalam keadaan sulit Allah akan mengingatmu dan akan memberikan pertolongannya kepadamu. Ini janji bagi siapa? Bagi orang yang selalu mempersiapkan diri, orang yang selalu berlindung ketika dalam keadaan lapang. Waktu belum datang fitnah, dia selalu mempersiapkan dirinya, berdoa kepada Allah, mencari sebab-sebab yang menguatkan dirinya. Baru Allah mengingatnya ketika ada fitnah. Nah, bagaimana orang yang tidak pernah persiapan, tidak pernah meminta perlindungan, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, merasa bangga dengan amal soleh yang sedikit, baru sedikit yang pernah dilakukannya, kemudian dia merasa pede, merasa tidak butuh lagi mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab yang menjadikan kita istiqomah di atas agamanya, sehingga kita meninggal dunia di atas kebenaran dan terus berpegang teguh dengan
petunjuk Islam, petunjuk iman, petunjuk sunnah Nabi SAW sampai di akhir hayat kita. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan sebab-sebab tersebut yang cukup banyak, tapi yang paling penting diantaranya adalah yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini sebab yang pertama dan utama. Termasuk sebab yang pertama dan utama, Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman, menjadikan istiqomah hati mereka, jiwa mereka, dengan apa? Al-qaulus tsabit, ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa arti ucapan yang teguh dalam hadis ini? Dalam ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Seorang muslim ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburannya, waktu itu dia mempersaksikan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itulah maknanya firman Allah yang saya sebutkan tadi. Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Artinya apa ucapan yang teguh tadi yang merupakan sebab teguhnya hati seorang mukmin? Dua kalimat syahadat yang difahami dan diamalkan dengan benar. Berpegang teguh dengan tauhid, menjauhi syirik. Berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Ini termasuk sebab yang pertama dan utama. Makanya belajar akidah, belajar tauhid, belajar tentang keimanan, belajar tentang keyakinan, mengenal syirik dan hal-hal yang membatalkan keislaman. Ini justru merupakan sebab untuk menguatkan keimanan kita itu sendiri. Mengenal sunnah Nabi SAW, belajar bagaimana beliau beribadah sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, yaitu hal-hal yang disebut dengan bid'ah. Ini sebab utama untuk menguatkan hati kita di atas kebenaran. Makanya kajian-kajian yang dibahas tauhid, yang dibahas sunnah, yang memperingatkan dari syirik dan perbuatan bid'ah, ini adalah kajian-kajian yang demi Allah justru sangat bermanfaat dalam meneguhkan keimanan kita. Karena istiqomah lahir dan batin artinya adalah batinnya diisi dengan keimanan yang benar kepada Allah, tauhid yang benar. Lahirnya, anggota badannya diisi dengan pengamalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Itulah arti istiqomah lahir dan batin. Sehingga ketika sebagian dari para ulama menjelaskan atau menyebutkan isyarat dari makna sabda Nabi SAW yang terkenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, wallahilladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha al-hadits. Demi Allah yang jiwaku yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, sungguh akan ada salah seorang di antara kamu yang dia itu mengamalkan amalannya penghuni sorga, sampai-sampai tidak ada lagi jarak yang membatasi dia masuk ke dalam sorga kecuali satu hasta saja. Sudah dekat sekali, tapi mendahulunya ketentuan dari Allah, maka di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan penghuni neraka, perbuatan maksiat, maka dia pun meninggal di atas maksiat tersebut dan masuk ke dalam neraka. Ini
Diterangkan oleh para ulama tentu terjadi dengan sebab. Terjadi dengan sebab. Apa sebabnya sampai orang yang kelihatannya baik, mengamalkan kebaikan dalam hidupnya, tiba-tiba di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan, di atas maksiat, waliyadzubillah. Ternyata diterangkan oleh para ulama, sebabnya adalah kembali kepada kerusakan dalam memahami tauhid atau dalam memahami sunnah Nabi SAW. Sebabnya adalah kerusakan pada lahirnya atau batinnya. Ima atau bisa jadi sebabnya kerusakannya karena dia tidak ikhlas dalam beramal, atau dia beramal tapi tidak bersandar kepada Allah, rusak dalam tawakalnya, menjadikan dia sombong, tidak berlindung dari keburukan, bersandar kepada dirinya sendiri. Yang ini jelas menjadi sebab dicabutnya taufik dari diri seorang hamba. Atau dia meyakini keyakinan yang menyimpang dari petunjuk Nabi SAW dalam agamanya. Sehingga ketika menjelaskan hal ini, Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'alam anna su'al khatimati a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya su'ul khatimah, meninggal di atas perbuatan maksiat, tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang istaqama zahiruhu, lurus amalan anggota badannya, karena diisi dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, wasaluha batinuhu, dibarengi dengan kesalehan dalam batinnya, karena diisi dengan tauhid dan keimanan yang benar. Jadi ini sebab untuk istiqomah yang sangat harus kita usahakan dalam diri kita. Belajar akidah, diulangi kembali pelajaran tauhid kita, kenali sunnah Nabi SAW dalam amalan-amalan ibadah kita, untuk menghiasi, menjadikan indahnya amalan anggota badan kita diiringi dengan kesolehan dalam batin kita, yang ini merupakan sebab untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, ammal hayatud dunya fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amalis salih. Adapun dalam kehidupan di dunia, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, hati mereka dengan apa? Dengan kebaikan dan amalan soleh yang dilakukan. Jadi kalau kita rajin mengisi hidup kita dengan amal-amal kebaikan yang lahir dan batin, tentu saja amal soleh yang terbesar adalah tauhid, kemudian amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ini demi Allah merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia istiqamah sampai di akhir hayatnya di atas jalannya yang lurus. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dan juga termasuk sebab yang utama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan kandungan artinya. Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Al-Quran adalah sumber kebaikan, sumber segala kebaikan bagi hati manusia, yang menjadikan hati manusia selalu tenang dan bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Al-Quran adalah sumber segala kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur, pelan-pelan? Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah untuk kami jadikan hatimu menjadi kuat dengannya. Jadi Al-Quran itu kalau kita pelajari sedikit demi sedikit, kita baca, kita renungkan artinya, tidak perlu banyak, yang penting ada yang nempel dalam diri kita untuk kita fahami, kita ambil
petunjuknya, kita resapi kandungan maknanya, maka demi Allah ini akan menjadi peneguh keimanan kita yang sangat kuat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur adalah untuk menguatkan hatinya Rasulullah SAW. Makanya berupaya untuk mempelajari Al-Quran, mengerti kandungan artinya, belajar tafsir, ini merupakan sebab istiqomah yang sangat besar, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Selanjutnya, sebab yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebab yang sangat utama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang mampu meluruskan hati kita. Dialah yang mampu untuk melindungi hati kita dari tipu daya syaitan dan hawa nafsu, kotornya hawa nafsu. Bagaimana Rasulullah SAW berdoa dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia semuanya terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Dia yang mampu meneguhkan hati manusia. Makanya termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW yang kita kenal bersama, memohon untuk diteguhkannya hati, yaitu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Jadi hati, menjaga hati dengan doa ini merupakan senjata yang kuat. Makanya doa itu disifati oleh sebagian dari ulama sebagai jima'ul khair, penghimpun segala kebaikan. Kalau kita ketahui kebaikan itu semua ada di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka bersandar kepadanya, minta segala kebaikan yang ada di tangannya. Kata Imam Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, ta'ammaltul khair fa'idhal khairu kathir. Aku pernah merenungkan atau mengamat-amati sifat-sifat kebaikan. Ternyata sifat-sifat kebaikan itu sangat banyak. Dan semua ternyata ada di tangan Allah. Kalau kita mengetahui semua kebaikan ada di tangan Allah, maka tidak ada jalan untuk memilikinya selain meminta kepada yang memilikinya. Fa'idzan, kata beliau, maka kalau begitu kesimpulannya, ad-du'a'u huwa jima'ul khair. Doa itu adalah penghimpun dan pengumpul segala kebaikan. Banyak berdoa. Sempatkan kita untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah juga itu diantara maknanya kenapa kita baca doa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Artinya di sini terkandung permintaan apa? Terkandung permintaan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya doa ini harus kita ucapkan terus setiap hari. Karena di samping meminta ditunjukkan jalan yang lurus, ada permintaan untuk menyempurnakan petunjuk itu dalam diri kita, sekaligus keteguhan di atas petunjuk tersebut. Makanya kalau tahu diri kita lemah, bersandar kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada diri kita, kepada nafsu kita yang justru selalu membawa kepada keburukan. Ini kebinasaan manusia. Ingat makna doanya Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Karena manusia lemah, hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Kalau bersandar kepada sesuatu yang lemah dan buruk seperti ini, maka akan menjadi kebinasaan bagi manusia. Sebab berikutnya, kita tambahkan satu sebab lagi ya, karena waktu. Di antara sebab yang utama adalah selalu bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Meminta nasihat mereka. Mengambil teladan dari kebaikan perbuatan-perbuatan mereka. Ini ringkas saja, karena dalil-dalilnya banyak. Di antaranya
Kita pernah baca hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang seorang Bani Israel yang membunuh 100 nyawa. Ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu bagaimana caranya dia bertobat, maka dikatakan oleh orang yang berilmu ini, idhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika li'annaha ardusu fa innaha ardusu. Pergilah kamu ke negeri ini karena di sana banyak orang-orang yang soleh beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk, banyak orang-orang yang berbuat maksiat di situ. Maka ini bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan yang paling utama wujudnya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh insyaallah. Selalu dekat dengan mereka, meminta nasihatnya, mengambil teladan, contoh kebaikan dari mereka. Demi Allah, ini merupakan sebab yang akan memudahkan kita dengan izin Allah untuk istiqomah di atas agamanya. Makanya banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, meminta nasihat ketika kita menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi futur, ya lemahnya iman kita. Mereka akan mengunjungi kita untuk menasihati kita dan mengajak kita kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Lihatlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan tentang keadaan diri mereka ketika mengalami guncangan-guncangan dalam mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, wa kunna idza sa'at minna adh-dhununu wa dhaqat bina al-ardu idza ishtadda bina al-khawfu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu fayadhhabu dhalika kulluhu wa yanqalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah. Kami murid-muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, kalau kami merasakan ketakutan yang berlebihan, dunia terasa sempit, muncul prasangka-prasangka buruk, yakni karena banyak cobaan-cobaan di jalan Allah, apa yang kami lakukan? Kami akan datangi guru kami Ibnu Taimiyah. Maka ketika kami melihat beliau dan mendengarkan nasihat, wasiat, petunjuk beliau, maka hilang, serta-merta hilang semua yang kami rasakan tadi. Kelemahan, ketakutan, perasaan sangka-sangka buruk tadi hilang, berganti dengan apa? Dengan kekuatan, keyakinan kembali, kelapangan dada, berganti dengan ketenangan dan ketegaran kembali untuk berpegang teguh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, indahnya menghadiri majelis-majelis ilmu karena manfaat ini yang kita rasakan. Ingat, bergaul dengan orang-orang yang soleh akan memberikan keberkahan, karena kebaikannya itu akan menulari diri kita insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqul lisyarr. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Makanya dekat dengan mereka akan memudahkan terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Maka alhamdulillah, masih banyak sebab-sebab yang lain yang tentu kita tidak mungkin menyebutkan semua karena keterbatasan waktu. Tapi alhamdulillah dengan contoh ini sudah bisa kita fahami tentang butuhnya diri kita untuk mengenal sebab-sebab tersebut. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengusahakan sebab-sebab yang utama di antaranya melalui kajian-kajian yang kita dengarkan lewat radio atau TV, Roja TV, ya, melalui ceramah-ceramah para ustadz Ahlus Sunnah yang kita bisa hadiri di dekat dengan tempat-tempat kita, atau minimal kita dengarkan dari ceramah-ceramah yang terekam dari mereka. Maka semua ini disertai dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab yang harusnya kita perbanyak wujudnya dalam diri kita untuk meraih keistiqomahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hayat kita. Demikianlah jamaah sekalian, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din kaum muslimin rahimakumullah, kajian atau nasihat ringkas pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kebaikan untuk kita, memudahkan kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisinya, memudahkan kita untuk istiqamah di atas agamanya sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Afwan atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan terkait dengan keutamaan atau pentingnya bagi kita untuk istiqomah, serta beberapa kiat yang Ustaz telah sampaikan untuk menjaga keistiqomahan kita. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja, juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda, kita langsung saja untuk membuka sesi tanya jawab. Ada kurang lebih 20 menit ke depan bagi kita untuk berinteraksi. Silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita, seorang ibu hamba Allah yang menyampaikan pertanyaannya. Ya Ustadz, barakallahu fiik, saya dulu di sekolah berupa sebuah pesantren yang 6 tahun alhamdulillah pernah belajar Islam. Tetapi setelah pulangnya saya ke rumah orang tua dan jauhnya dari pelajaran-pelajaran Islam, maka terjadilah apa yang terjadi saat ini. Saya semakin jauh dari ajaran Islam, sholat menjadi susah untuk dilakukan, menutup aurat pun kembali malu untuk dikerjakan. Apakah mungkin syaitan sudah merasuki diri saya sehingga saya berada dalam kondisi lemah seperti ini? Ditambah dengan yang saat ini apa yang Allah takdirkan berupa suami yang juga lemah keimanannya sehingga tidak bisa memberikan bimbingan kepada saya dan keluarga. Apa yang harus saya lakukan untuk memberikan atau untuk kembali istiqomah di atas dinul Islam? Demikian Ustaz, atas pertanyaan jawabannya kami ucapkan terima kasih. Ya, wa fiki barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk ibu ini dan keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan beliau dan keluarganya untuk kembali ke jalan yang hak, untuk kembali menikmati dan mengamalkan keindahan Islam, keindahan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi kondisi yang dialami oleh ibu ini dan keluarganya adalah kondisi yang sering terjadi jika seseorang itu makin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis yang akan menguasai dirinya adalah syaitan dan hawa nafsu. Cuman yang perlu disyukuri dari ibu ini, dia menyadari kekurangan dirinya. Berarti dia masih punya potensi kebaikan yang harusnya segera dimanfaatkan dan segera diraihnya. Karena dia masih punya hati yang mengingkari keburukan dalam dirinya dan merasa malu dengan perbuatan buruk yang dilakukannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa baik dengan kebaikannya, merasa senang dengan kebaikannya dan merasa sumpek, merasa sempit dengan keburukannya, maka dia orang yang beriman. Maka dia masih punya keimanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang juga sahih mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah orang yang tidak memiliki hati yang bisa mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Jadi subhanallah, ibu masih punya kebaikan yang besar, potensi untuk kembali kepada Allah karena ibu masih menyadari kekurangan diri, menyadari kesalahan. Maka ini harus segera disambut. Jangan biarkan syaitan menguasai kita. Jangan malu terhadap kebenaran. Tanda keimanan adalah justru kita malu dengan berbuat buruk. Segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas kasih sayangnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas pengampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang dirinya dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya. Maka zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, harusnya kita segera berusaha meraih kasih sayangnya dan pengampunannya dengan kembali memperbaiki diri. Yang kurang adalah kita berusaha untuk melengkapinya.
kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Maka ibu kembalilah kepada Allah, segera bertobat, tutup kembali auratnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih pantas untuk kita malu. Kita khawatir dengan celaannya dan mengharapkan pujiannya. Adapun pujian manusia, celaan manusia tidak akan memberikan sedikit pun manfaat atau keburukan untuk diri kita. Maka segera kembali kepada Allah selagi Allah masih memberikan peringatannya kepada ibu, selagi hatinya belum ditutup, bertobat kepada Allah, tutup kembali aurat dan lakukan kebaikan-kebaikan serta ajak suami dan keluarga untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu dan keluarga dimudahkan untuk melakukan segala kebaikan dalam agama ini. Nah, baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita, saudara Ubaidah di Papua, saudara kita yang jauh. Semoga Allah memberkahi dan menjaga beliau dan keluarga serta kaum muslimin di Papua. Baik, untuk pertanyaannya, ya Ustaz, alhamdulillah saya sudah berupaya untuk mengkaji manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mengapa saya merasa belum bisa istiqomah, Ustaz? Yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh dari faktor lingkungan yang saat ini saya pilih, di mana lingkungan jauh dari dinul Islam? Namun apakah dengan demikian kita harus mencari lingkungan Islami sementara kita susah atau sulit untuk mendapatkannya? Apakah ada keutamaan kita untuk bisa bersabar di lingkungan umum yang jauh dari nilai-nilai Islami, sementara kita juga takut tidak bisa bertahan di dalam lingkungan yang kondisinya penuh dengan kemaksiatan? Demikian, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga saudara kita ini dan kaum muslimin lainnya dimanapun mereka berada, ya. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali. Tentu saja faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Memang dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari lingkungan yang baik. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, kan disebutkan dia kalau ingin baik berkumpul dengan orang-orang yang baik di lingkungan yang baik, jangan kembali ke lingkungan yang buruk di masa lalunya. Sebagaimana hadis-hadis juga memerintahkan kepada kita, ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mendakwai orang-orang yang buruk agar kembali kepada kebenaran. Cuman dalam masalah ini harusnya kita melihat kondisi diri kita. Rahimallahu abdan arafa qadra nafsi, kata salah seorang ulama salaf. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang tahu tentang kadar nilai dirinya. Kita tahu kalau diri kita lemah, jangan dekat-dekat dengan sumber fitnah. Kalau diri kita lemah, jangan kita membaur dengan orang-orang yang lingkungan rusak yang kita pun akan terpengaruh. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah, kita berusaha cari lingkungan yang baik. Minimal kita berhijrah dari lingkungan yang lebih banyak buruknya kepada lingkungan yang lebih sedikit keburukannya. Adapun orang-orang yang sudah kuat, dia merasa imannya mantap, dia bisa mendakwai manusia dan bermanfaat keberadaannya di lingkungan tersebut, bisa mengurangi keburukan yang ada di sana, maka dia memilih lingkungan tadi karena dia bisa mendakwai mereka. Kalau kita merasa diri kita selalu berpaling, selalu ada godaan, jauh dari istiqomah, maka segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mencari lingkungan yang lebih baik, atau bahkan lingkungan yang sama sekali jauh dari keburukan tersebut. Nah, baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan selanjutnya kami undang para pemirsa Roja TV ataupun para pendengar Radio Roja untuk secara langsung menghubungi kami di 0218236543 untuk bertanya untuk di kesempatan 10 menit ke depan pertemuan kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan kita coba sapa saja pendengar kita yang pertama via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dengan siapa? Saya dengan Imas di Kebayoran Lama. Silakan Ibu Imas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imas mau tanya, kan gini. Halo Ibu, mohon maaf dikecilkan volume radionya Bu ya. Dan kemudian ke inti pertanyaannya Bu agar bisa lebih efektif waktunya ya. Silakan. Ya, gini Pak Ustadz, Imas mau tanya. Kan Imas kan ini ketemu sama orang yang ini bukan kayak gini nih, orangnya dicerita
bahwa dia pakai gini, pakai gitu, istilahnya sirik ya. Iya. Nah, dia bilang ke Imas bahwa dia pakai gini, pakai gitu, tapi dia pengen bertobat, tapi dia itu nggak mau karena dia itu ada tatonya itu yang ada isinya gitu. Pas aku mau ajak ke Pak Ustadz gitu, dia nggak mau, malu katanya. Terus itu Imas harus gimana menyikapinya dan nasihatinya gitu ya. Baik. Terus yang kedua itu kan sekarang itu kan orang itu kan banyak habis pesantren pendidikan, tapi kok jadi malah banyak kan itu orangnya yang jadi berubah jadi sirik gitu, apa jadi berlindungnya lain gitu, padahal dia berpendidikan. Baik. Terus yang ketiga, cukup saya Ibu, kan mohon maaf. satu lagi, tolong, cuma surat Al-Isra ayat 80, saya pakai doa yang masukkanlah saya ke dalam jalan yang benar, yang itu kan yang wakurobi adkhilni mudkhalan gitu ya Pak. Ya, apakah itu boleh buat doa saya buat terhindar dari riya? Iya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Imas di Kebayoran. Silakan Ustaz untuk yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama, orang yang seperti ini memang perlu dibesarkan hatinya untuk dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan katakan padanya, Allah Subhanahu wa taala justru menerima orang yang bertobat dan bergembira menerima tobatnya. Kalau tadi dikatakan katanya dia punya tato yang berisi gitu ya. Iya. Dia berusaha untuk hilangkan. Kalau memang tidak mampu dihilangkan kata para ulama, maka dia tidak perlu untuk mencelakai dirinya. Iya. Yang sudah ada, dia berusaha hilangkan. Kalau memang tidak bisa dihilangkan dengan cara yang mudah, misalnya harus menyakiti atau melukai, ya sudah, dibiarkan karena dia sudah berusaha maksimal dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Jadi ajak dia bertobat kepada Allah, ajak dia untuk mengenal kebenaran, mengikuti kajian atau mendengarkan ceramah yang bermanfaat tentang tobat agar dia mau berubah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap orang-orang yang kembali kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah menerima atau mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia asal mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kenyataan orang-orang yang sudah belajar berilmu tapi berbuat syirik, memang ini akibat dari godaan syaitan, atau belajar ilmu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, atau sebab yang tadi, tidak berlindung kepada Allah, tidak berusaha mengenal sebab-sebab yang menjadikan dirinya istiqomah. Akibatnya godaan syaitan datang, justru melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang menyimpang dari keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga tadi, untuk doa tadi, doa yang baik boleh dibaca, dan doa-doa lain pun dari Al-Qur'an juga bagus untuk kita baca. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bu Imas ini dalam kebaikan dan senantiasa memudahkannya untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang berikutnya ada pendengar kita, hamba Allah di Tarutung, Sumatera Utara, yang sudah masuk via telepon. Silakan. Halo. Ya. Ya, mohon maaf ya. Halo, silakan. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume TV-nya dan kemudian silakan untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung. Silakan. Ya. Halo. Baik, silakan. Halo. Silakan. Saya dari Allah di Tarutung, Sumatera Utara. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh kita berzakat kepada anak kita atau putri kita yang dalam kesulitan, yang kebetulan dia tinggal jauh, sudah beda provinsi, lain provinsi dengan saya. Bolehkah saya berzakat kepada dia? Iya. Kalau umpamanya saya bersedekah, entah berimpak sama dia, sementara kakak saya nggak terbayar. Oh iya. Nah, jadi mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Tarutung. Silakan Ustaz. Ibu. Ya, Ibu atau Bapak tidak jelas ya. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ini dalam kebaikan. Jawabannya tadi, kata para ulama, zakat itu ya tidak boleh diserahkan
Zakat atau sedekah itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang wajib menjadi tanggungan kita. Karena kita wajib untuk menafkahi mereka, jangan dari zakat atau dari sedekah. Atau ada juga yang mengungkapkan tidak boleh diserahkan kepada al-usul wal furu', ya, kepada orang tua kita atau anak kita. Jadi untuk anak kita harusnya kita berikan pemberian yang dari harta kita, bukan dari zakat kita. Karena mereka orang-orang yang wajib untuk kita tanggung dan dalam tanggungan kita. Jadi itu jawabannya yang saya ketahui dari keterangan para ulama tentang masalah zakat atau sedekah. Nah, baik. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan, juga semoga bermanfaat untuk pendengar ya atau pemirsa yang bertanya tadi di Tarutung. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih kami angkat dan masih ada tersisa waktu bagi kita. Silakan bisa menghubungi kami di 0218236543. Kita coba kembali sapa untuk pendengar berikutnya di 0218236543. Halo. Halo. Nah, terputus sepertinya. Kami berikan kesempatan sekali lagi untuk para pendengar dimanapun Anda, untuk para pendengar Roja di 756 AM atau pemirsa TV di satelit Palapa D 3632 MHz 0218236543. Kami coba untuk kembali sapa. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Ari ini. Pak Ari, di mana Pak Ari? Di Ciputat. Silakan Pak Ari. Saya minta penjelasan itu tadi itu yang tentang riwayat ada orang yang telah membunuh 100 orang itu. Iya. Itu awalnya bagaimana itu, Ustaz? Iya. Tolong dijelaskan gitu, Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ari. Jazakallah khairan atas partisipasi dan interaksi Bapak di siang hari ini. Silakan Ustaz. ya ringkasnya ya karena waktu. Jadi hadis itu hadis Bukhari Muslim. Iya. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan di awalnya, kanat rajulun min Bani Israel, kana rajulun, yakni orang yang dulu dari kalangan Bani Israel, dia membunuh qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, ya, dia membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ditunjukkan untuk datang kepada seorang yang ahli ibadah, rahib, pendeta, ahli ibadah gitu ya. Dia bertanya, hali min taubah, apakah saya masih bisa bertobat? Maka orang pendeta ini, ahli ibadah ini, karena dia bodoh, dia mengatakan tidak ada tobat. Akhirnya dibunuh sekalian dia menjadi 100. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu, ditunjukkanlah kepada seorang berilmu dari Bani Israel yang terdahulu. Dia bertanya kembali, hal min taubah, apakah ada tobat bagiku? Maka pendeta orang yang berilmu ini mengatakan, na'am, wa man yahulu bainaka wa bainaha. Iya, siapa yang bisa menghalangi kamu dari tobat, karena Allah Maha luas pengampunannya. Kemudian dia anjurkan yang tadi, pergilah kamu ke negeri ini dan itu, kemudian beribadahlah kepada Allah karena bersama mereka, dan seterusnya, sampai akhirnya disebutkan dalam kisah ini dia ingin bersiap-siap dan sudah mulai berjalan menuju ke tempat yang baik tadi itu, ke daerah tempat dia ingin berhijrah itu. Di tengah jalan dia meninggal dunia, sehingga malaikat azab dan malaikat rahmat berbeda pendapat, berselisih. Malaikat rahmat mengatakan dia ini datang untuk bertobat, sedangkan malaikat azab mengatakan dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya menerimanya, mengampuni dosanya, karena ketika diukur jalannya yang ditempuhnya, jarak yang menuju ke negeri yang baik tadi sudah lebih dekat daripada jarak dari tempat negerinya yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan bumi tadi, menjadikan ini sebab untuk dia memberikan rahmatnya kepada hambanya yang sungguh-sungguh untuk bertobat dan kembali kepada kebaikan ini. Nah. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Barakallahu fiik. Satu penanya kami akan angkat dari telepon untuk di kesempatan terakhir mungkin ya Ustaz ya, di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Iya, halo. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Ini dengan Bapak Marsudi dari Kalimantan. Bapak Marsudi? Ya. Kurang jelas ya. Silakan Pak Marsudi. Saya ini termasuk orang yang lemah imannya, lemah tauhid, dan mungkin masih lemah dalam agama. Dan saya mau tanya kepada Ustadz, karena di sini lingkungan saya ini ada yang berbeda pendapat, banyak yang berbeda pendapat. Terus Ustadz, saya bingung
mau ikut yang mana kan gitu. Terus saya mau tanya kepada Ustadz, apakah mendoakan orang yang sudah meninggal, terus bersolawat untuk Nabi dengan dilakukan atau terus memperingati hari-hari besar Islam itu termasuk perbuatan bid'ah dan sesat dan dilarang oleh agama Ustadz? Itu bentuk ada khilaf di antara kaum muslimin di tempat Bapak ya Pak ya? Ya. Baik. Dan kemudian menjadikan sebagian di antara kaum muslimin lemah begitu Pak ya? Betul. Baik itu saja Bapak. Terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak di Kalimantan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kaum muslimin yang ada di sana dan dimanapun kaum muslimin berada ya. Pertama, kita semua lemah iman Pak, makanya kita butuh menguatkan diri kita dengan petunjuk Allah, dengan pertolongan darinya. Kita semua lemah iman, lemah diri kita semua jahil, tidak faham. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa mengenal kebaikan-kebaikan dalam petunjuknya. Maka selama kita belajar, selama kita mendengarkan nasihat yang bermanfaat, selama Bapak insya Allah dengarkan terus ya TV Roja atau Radio Roja, ini akan banyak menambah keimanan kita, insya Allah menambah ilmu kita untuk semakin paham tentang agamanya. Ya, pertanyaan Bapak tadi tentang beberapa hal yang diperselisihkan tadi, maka seperti yang disebutkan misalnya pertama mendoakan orang yang meninggal dunia, disyariatkan mendoakan. Jelas kita mendoakan, apalagi keluarga kita, orang tua kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika mayat dikuburkan, beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalulahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Minta ampunlah untuk saudaramu dan mintalah keteguhan iman baginya karena sekarang dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kita doakan orang yang meninggal dunia. Kita doakan tidak mesti di kuburannya, kita bisa doakan di masjid, yang itu yang paling bagus. Doakan pada waktu kita sholat malam dan tempat-tempat kebaikan yang lainnya. Yang kedua, bersalawat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat atau mendoakan memberikan rahmatnya kepadanya 10 kali. Jadi kebaikannya dilipat ganda, salawat keutamaannya besar. Orang yang mencintai Nabi SAW banyak bersalawat kepadanya, tapi salawatnya benar, bukan salawat yang dibikin-bikin. Salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang seperti kita baca dalam salat kita, bukan salawat yang diada-adakan yang tidak ada dasarnya, seperti salawat badriyah, nariyah atau yang selainnya yang tidak ada tuntunannya. Bukan salawat yang dilakukan, karena model-model salawat ini tidak benar. Yang kita dianjurkan adalah salawat yang diajarkan dalam hadis yang sahih, yaitu salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat kita atau waktu tasyahud kita, atau kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan yang lainnya yang dibenarkan dalam syariat kita. Yang ketiga, memperingati hari-hari besar Islam. Alhamdulillah. Ya, kalau yang diperingati itu adalah hari Jumat dengan sholat Jumat atau Idul Fitri dan Idul Adha, disyariatkan. Ini yang disyariatkan. Adapun hari-hari besar lainnya, alhamdulillah hari-hari dalam Islam semuanya besar karena kita laksanakan ibadah padanya. Adapun kalau yang dimaksud seperti Maulid, Isra Mi'raj, ini tidak ada tuntunannya. Tidak pernah diamalkan oleh para sahabat yang lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan kita semua. Tidak pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Bukunya Imam Syafi'i banyak dan kita bisa baca. Tidak ada penjelasan tentang keutamaannya Maulid, Isra Mi'raj dan yang lainnya, karena ini diada-adakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Maka ini jawabannya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak ini. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan, dan pertanyaan Bapak Marsudi tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan? Baik. Nah, terima kasih atas materi sekali lagi yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan. Juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda, atas kebersamaan Anda baik melalui 756 AM Radio Roja atau melalui satelit di Roja TV di 3632 MHz dan Simbol Red di 9921. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, atas seluruh partisipasi dan interaksi Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyampaikan begitu banyak SMS berupa saran, kritik maupun masukan yang sangat membangun bagi kami, bagi keberadaan Roja TV ke ruang dengar atau ke
ruang keluarga, ke tengah-tengah keluarga Anda. Semoga bermanfaat kehadiran kami, dan mohon maaf tidak bisa keseluruhan dari SMS, saran, masukan dan kritikan Anda kami bisa reply. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh keluarga Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita semua hingga akhir hayat kita, dan jazakumullahu khairan, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.